Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang legenda dan sejarah Gunung Cakrabuana di Jawa Barat, konon berbagai tempat petilasan. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih. Ada beberapa legenda mengenai sejarah dari Gunung Cakrabuana di Jawa Barat. Gunung Cakrabuana di Jawa Barat memiliki beberapa sejarah dan juga legenda yang sangat terkenal. Bahkan, legenda dan sejarah Gunung Cakrabuana sangat terkenal sampai seantero negeri ini. Gunung Cakrabuana adalah gunung di Jawa Barat dengan ketinggian 1721 meter di atas permukaan laut. Dan Gunung Cakrabuana ini berada di tapal batas antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Garut Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya Pageragung dan Kabupaten Majalengka Lemah Sugi. Untuk pendakian Gunung Cakrabuana yang berdiri kokoh membelah 4 kabupaten di Jawa Barat yakni jalur Bunar Kecamatan Pageragung Tasikmalaya. Kemudian pendaki dapat melalui jalur Sukanyiru Kecamatan Wado Sumedang, jalur Cakrawati Lemah Putih, Kecamatan Lemah Sugih Majalengka dan melalui barat Kecamatan Malangbong Garut. Gunung Cakrabuana ini memiliki sejarah penting dalam perjalanan peradaban Sunda pada masa lalu, merupakan tapal batas antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ini terlihat pada situs Tugu Batu Jajar yang berada di puncak Gunung Cakrabuana dan dulunya gunung ini dikenal sebagai Gunung Cangak. Nenek moyang orang Sunda menganggap Gunung Cangak sebagai tempat keramat di wilayah Teja Lemah Putih. Dan di sana ada bekas tempat persemayaman tokoh amat terkenal dengan julukan Ki Jago. Di lereng timur ada Candi Batualang bekas para ahli agama Hindu bersemayam. Makin ke atas juga didapat petilasan bernama Batu Cakra. Batu Cakra ini punya riwayat dahulu ketika Kanjeng Walangsungsang putra Sang Prabu Siliwangi dari Pajajaran mengembara mencari ilmu kehidupan. Tiba di wilayah Gunung Cangak dan tersesat di sana dan membuat goresan-goresan kuat di atas batu. Orang mengatakan kalau Sang Walangsungsang membuat goresan-goresan menyerupai cakra, maka sejak saat itu beliau dijuluki Cakrabuana. Bahkan gunung itu dikenal dengan Gunung Cakrabuana hingga saat ini. Dahulu ada belasan perwira Pajajaran disertai puluhan prajuritnya datang ke Cakrabuana dengan tujuan yang sama. Bersama dengan pasukan Cirebon, yaitu sama-sama hendak menggempur Ki Dharma, tetapi secara kebetulan mereka bertemu dulu. Sebelum rencana mereka tercapai, maka tidak ada pilihan buat mereka kecuali saling bertempur pada masa Perang Kemerdekaan. Tempat ini adalah jalur utama Long March Divisi Siliwangi yang menuju Jogja, dan saat kembali dari Jogja dan di tempat inilah terjadi pertempuran antara pasukan TNI Siliwangi melawan pemberontakan DITII yang menewaskan banyak prajurit TNI yang baru tiba dari Jogja. Karena merupakan daerah strategis yang dikuasai DITII, maka gunung ini termasuk ke dalam sasaran operasi TNI yang bernama Pagar Betis untuk menumpas pemberontakan DITII. Misteri Gunung Cakrabuana sudah lama diketahui oleh masyarakat, di mana gunung ini dikenal angker dan mistis dengan beragam kisah terkait dengan makhluk halus. Salah satunya adalah penampakan manusia aneh. Misteri Gunung Cakrabuana memang selalu beredar dari mulut ke mulut. Gunung ini dikenal angker dan mistis. Hal ini dikarenakan di area tersebut terdapat banyak makam keramat dan petilasan. Salah satu yang membuat Gunung Cakrabuana angker adalah kisah mengenai legok gadok dan manusia aneh yang kerap menampakkan diri. Inilah misteri Gunung Cakrabuana yang beredar di masyarakat Sunda. Dikisahkan bahwa manusia aneh di tersebut kerap menampakkan diri dengan keluar dari kubangan untuk menyapa pejalan kaki di malam hari. Manusia aneh tersebut kerap muncul dari kubangan besar yang ada di daerah legok gadok tersebut. Kemudian ada juga kisah angker mengenai kemunculan harimau lodaya, yang kerap dikaitkan dengan kisah Prabu Siliwangi. Harimau itu akan muncul jika pejalan kaki atau pengunjung gunung melakukan hal yang tidak sopan atau melanggar aturan. Karena itu pendakian Gunung Cakrabuana hendaknya dilakukan dengan mengikuti tata krama dan kesopanan. Seperti diketahui, Gunung Cakrabuana dikenal memiliki sejumlah makam keramat. Karenanya kesan angker tidak bisa dihindarkan keberadaannya, terkait dengan sejarah Kerajaan Pajajaran hingga Kerajaan Galuh.
Gunung Cakrabuana juga memiliki beberapa situs makam keramat. Selain sebaran makam keramat tersebut, di Gunung Cakrabuana juga terdapat tapal batas yang diduga antara Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh. Tapal batas tersebut berupa tumpukan batu yang kini memang sudah tidak lagi tersusun dengan rapi. Namun hal tersebut menjadi bukti penting keberadaan Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Galuh karena erat dengan sejarah. Tidak heran bila Gunung Cakrabuana memiliki banyak petilasan hingga makam keramat di kaki gunung hingga di kawasan hutan. Pada masa lalu Gunung Cakrabuana dikenal dengan nama Gunung Cangak yang disebut sebagai tempat tinggal orang berilmu baik kewiraan, kebatinan, hingga karuhun. Demikianlah penyampaian dan penjelasan tentang legenda dan sejarah Gunung Cakrabuana di Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.